Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bapak doakan semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Azib Andriansyah sebagai guru fikih kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Baiklah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, kita akan belajar tentang sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Namanya sholat sunnah rawatib. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada gambarnya orang sedang sholat sunnah. Sholatnya itu sendiri-sendiri. Pertama, pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Apa saja? Fardu yang 5 itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Iya, betul sekali. Anak-anak, kemudian sholat rawatib ini waktu pengerjaan sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudahnya. Jadi waktu pengerjaannya sholat sunnah rawatib ini dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudahnya. Jika dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Nah, jika dikerjakan sebelum sholat sunnah fardu jika dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan jika dikerjakan sesudah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah atau sesudahnya. Adapun hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib ini adalah sunnah. Bapak ulangi, adapun hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib ini adalah sunnah, yang artinya bila dikerjakan mendapat pahala, kemudian apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, dalam sholat sunnah rawatib ini ada bilangannya anak-anak, yaitu 2 rakaat. Sholat sunnah rawatib pada 2 macam, yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib muakkad, yang B sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Jika sholat sunnah rawatib muakkad artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan, artinya lebih diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak ulangi, jika sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan. Kemudian ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan atau kurang diutamakan. Walaupun kurang diutamakan, bila kita mengerjakannya tentunya pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabelnya nih anak-anak nih. Tabel sholat sunnah rawatib muakkad dan juga sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, di sini bisa lihat sholat sunnah rawatib muakkad atau yang sangat dianjurkan yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah subuh. Adapun yang sholat sunnah yang kurang diutamakan kalian bisa lihat di sini ya. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, ini adalah bagaimana sih Pak Ajib niatnya sholat sunnah rawatib. Di sini sudah ada nih lengkap. Nah, jika ini adalah yang pertama lafaz niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum 2 rakaat qobliyah zuhur, artinya ini adalah lafal niat sholat sunnah rawatib sebelum sholat
zuhur, yaitu niatnya adalah usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Kemudian ada niat nih, lafaz niat sholat sunnah rawatib sesudah sholat zuhur atau sholat sunnah ba'diyah zuhur. Niatnya seperti ini: usolli sunnata zuhri rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian lafaz niat sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib, yaitu ini adalah niat sholat sunnah sesudah sholat maghrib. Usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya ini adalah lafal niat sholat sunnah rawatib ba'diyah isya, berarti sholat sunnah rawatib dikerjakannya sesudah sholat isya, yaitu usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, terakhir ada niat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Qobliyah berarti artinya adalah sebelum sholat subuh. Niatnya seperti ini: usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, insya Allah aku bisa ya, aku hafal niat sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian harus ada hal yang harus kalian ingat, yaitu tidak ada sholat sunnah rawatib sesudah sholat subuh dan sholat asar. Jadi ketika sesudah sholat subuh dan sholat asar itu tidak ada sholat sunnah rawatibnya. Kemudian anak-anak, coba kita lihat lagi ya. Nah, di sini kalian bisa mengetahui berbagai keutamaan dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib. Keutamaannya apa saja sih Pak Ajib kalau kita mengerjakan sholat sunnah rawatib nih? Yang pertama yaitu bisa menyempurnakan pahala sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan pahala dan menutupi kekurangan yang mungkin ada pada sholat fardu yang kita kerjakan. Jadi misalnya kita sholat fardu zuhur. Sholat fardu zuhur itu kita ada kekurangan apa, misalnya kita ngantuk atau misalnya kita lupa. Nah, dengan kita melakukan sholat sunnah rawatib, maka bisa menyempurnakan pahala atau menutupi kekurangan pahala dari sholat fardu. Kemudian keutamaan lainnya adalah dijauhkan dari api neraka. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib maka akan dijauhkan dari api neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi, yaitu yang artinya aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan dari neraka. Wah, manfaatnya sangat besar sekali ya. Selanjutnya keutamaan sholat sunnah rawatib nih, yaitu mendatangkan banyak kebaikan. Nah, ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, yang artinya 2 rakaat sholat sunnah fajar atau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, sangat besar sekali ya pahalanya ya, jika kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan yang terakhir yaitu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, itu adalah berbagai keutamaan dari melakukan sholat sunnah rawatib.
Kemudian anak-anak, dalam praktiknya sholat sunnah rawatib ini sama dengan sholat lainnya, yang membedakan hanyalah niatnya. Nah, di sini ada keterangan gerakan dan bacaan sholat sunnah rawatib sama. Bapak ulangi, gerakan dan bacaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu, kecuali bacaan niatnya. Adapun tata cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat, kemudian takbiratul ihram. Nah, ini sama semua dengan sholat seperti biasanya. Kemudian ada beberapa hal nih anak-anak nih, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Kemudian bacaan sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan atau tidak disuarakan. Kemudian sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sebelum iqamat, artinya sebelum Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalian mengerjakan sholat sunnah qobliyah ya. Kemudian tempat melaksanakan sholat sunnah rawatib sebaiknya bergeser sedikit dari tempat sholat fardu agar kalian mendapat banyak kebaikan. Nah, insya Allah kalian bisa ya. Itu adalah berbagai tata cara dan keutamaan tentang sholat sunnah rawatib. Baiklah anak-anak. Nah, Bapak simpulkan seperti ini agar kalian lebih paham lagi ya. Kalian bisa lihat. Nah, pengertian sholat rawatib yaitu sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Jadi artinya sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Kemudian dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudahnya. Kemudian hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yang artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sholat sunnah rawatib yang muakkad atau yang sangat dianjurkan. Kemudian ada sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad atau yang kurang dianjurkan. Sholat sunnah rawatib muakkad atau yang sangat dianjurkan yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad atau yang kurang dianjurkan, yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sesudah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan terakhir 2 rakaat sebelum isya. Nah, yang kalian harus ingat yaitu tidak ada sholat sunnah rawatib sesudah sholat subuh dan sholat asar. Kemudian adapun keutamaan sholat sunnah rawatib yaitu yang pertama, menyempurnakan pahala sholat fardu. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, mendatangkan banyak kebaikan. Yang keempat, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun praktik dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib yaitu gerakan dan bacaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu, kecuali bacaan niatnya saja. Nah, ini terakhir ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang kedua, bacaan sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sebelum iqamat. Yang keempat, tempat melaksanakan sholat sunnah rawatib sebaiknya bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang tata cara dan keutamaan dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga bagi Bapak pada khususnya.
Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.